Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mbak. Sebelumnya ini benar dengan Mas Rizky? Bener. Baik Mas, perkenalkan saya perawat Nindya. Menurut data yang saya dapat ini Mas Rizky ini merupakan salah satu perokok berat, benar? Iya, bener, Mbak. Mohon maaf ya Mas, di sini saya akan melakukan tindakan edukasi berhenti merokok. Nanti prosedurnya ya tujuannya dulu ya Mas, supaya nanti Mas itu mengetahui apa sih bahaya merokok, terus bagaimana sih untuk cara-caranya agar bisa berhenti merokok yang nanti Mas bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari. Nah, nanti prosedurnya ya kita ngobrol-ngobrol aja ya Mas, sharing-sharing gitu. Nanti saya akan memberikan pertanyaan, Mas Rizky jawab gitu aja ya. Iya, Mbak. Oke, apakah ada yang ditanyakan dulu Mas? Mboten. Apakah Mas Rizky bersedia ya? Bersedia. Oke, sebelum saya melakukan edukasinya, saya ingin bertanya dulu kepada Mas Rizky. Sebenarnya Mas Rizky itu tahu rokok itu dari mana sih? Dulu tuh diajak temen, Mbak. Temen jadi yang ajak. Oh, diajak teman. Berarti lingkungan teman-temannya Mas Rizky itu banyak yang merokok. Iya, ya pas sekolah itu sering ke belakang sekolah gitu. Merokok. Diajakin. Terus alasan atau motivasinya apa sih yang membuat Mas Rizky itu pengen mencoba merokok? Ya awalnya gak ada motivasi apa-apa, Mbak. Ya pengen coba-coba aja. Pengen coba-coba. Ya akhirnya ya ketagihan, enak, Mbak. Anak. Oke. Untuk menghabiskan sehari itu biasanya berapa batang? Apakah udah termasuk perokok berat atau? Ya kalau punya uang itu bisa habis sehari itu dua bungkus. Dua bungkus Mas? Enggak ada uang ya paling beli ecer, Mbak. Beli ecer itu 3 batang bisa. Berarti kalau punya uang cukup perokok berat ya Mas? Banyak sekali, 2 bungkus itu banyak Mas. Oke. Ya Mas, untuk waktunya itu kira-kira kapan ya yang kayak harus banget nih aku rokok gitu? Habis makan itu wajib, Mbak, saya. Wajib. Wajib. Kalau misalnya enggak itu Gak enak. Rasanya di mulut tuh ada yang kurang, hambar. Gimana ya? terus untuk pertama kali Mas merokok itu usia berapa ya Mas? Dulu kalau nggak salah itu waktu usia 14 tahun, Mbak. Masih 14 muda tahun. ya Mas, itu sebenarnya Sampai belum sekarang. cukup untuk merokok. Nah, untuk orang tua sendiri, apakah tahu kalau Mas Rizky ini merokok? Orang tua nggak tahu, Mbak. Kalau ngerokok aku tuh biasanya ke tempat temen, enggak ke tempat adik saya, diem-diem. Berarti ini diam-diam ya rokoknya Iya. Mas Rizky? Oke. Oh, kalau begitu sebenarnya tahu nggak sih Mas Rizky ini tentang bahaya merokok itu? Kayaknya ya ngerti, Mbak, tahu. Terus kenapa masih merokok? Yo enak sih, Mbak. Rasanya enak yo dilakoni wae. Apa sing enak. Tapi memang banyak banget ya Mas bahaya merokok itu. Nggak hanya yang dibungkus kan sudah ada kan? Tahu Iya, kan, ngerti, dibaca Mbak. kan? Baca. Itu nggak hanya sekedar tulisan sebenarnya ya Mas, itu memang kenyataan asli. Karena merokok itu menyebabkan banyak gangguan. Ini ada saya swab pamfletnya. Nah, bahaya merokok ini bisa mengganggu yang pertama gangguan kardiovaskuler, terganggu. Contohnya itu apa? Bisa nanti terkena penyakit jantung, dan banyak juga korbannya, stroke juga bisa. Selain itu juga menyebabkan kerusakan pada otak. Nah, nanti itu contohnya stroke juga ada dari otak juga, terus aneurisma otak dan juga pikun Mas, banyak juga perokok-perokok aktif itu yang pikun. Selanjutnya itu juga menyebabkan penyakit mulut dan tenggorokan. Nah, bisa jadi tuh giginya bernoda, ada bau mulut, bau asap rokok itu. Terus juga bisa menyebabkan kanker mulut, kanker bibir, kanker tenggorokan juga bisa karena kan rokok lewatnya di situ ya Mbak asapnya. Mas, maaf. Selanjutnya juga ada menyebabkan penyakit paru-paru. Karena bahan kimianya itu kan masuknya juga lewat paru-paru Mbak, nanti menyebabkan kanker paru-paru. Selain itu juga paru-parunya nanti bisa menghitam. Juga kekuatan untuk memompanya itu juga nanti menurun Mas. Yang terakhir juga bisa menyebabkan penyakit lambung. Karena merokok itu bisa melemahkan otot
yang mengontrol bagian bawah kerongkongan sehingga memungkinkan asam lambung itu naik ke tenggorokan, bisa menyebabkan penyakit GERD gitu. Tapi Mas Rizky udah pernah dengar nggak apa saja sih kandungan pada rokok yang berbahaya? Belum, Mbak. Belum. Nah, kandungan pada rokok yang paling berbahaya itu nikotin dan tar. Nikotin itu yang menyebabkan Mas Rizky tuh kecanduan, makanya kalau udah merokok itu kayak pengen merokok lagi gitu. Nah, nikotin itu juga menyebabkan peningkatan detak jantung dan tekanan darah yang suka bikin deg-deg gitu. Nanti lama-lama ya bisa menyebabkan nafsu makan berkurang juga. Nanti akhirnya mulai sakit kalau gitu. Selain itu juga tar. Tar ini mempersulit saluran udara kecil di paru-paru atau bronkiolus yang bertugas untuk menyerap oksigen. Jadi nanti bisa sesak nafas juga, Mbak. Oke, sekarang kalau udah tahu bahayanya, terus dan nggak baik juga buat kesehatan, apakah Mas Rizky ada keinginan untuk berhenti merokok? Insya Allah, Mbak. Tapi yo susah ya, Mbak. Nggak ada yang susah kalau belum dicoba ya, Mas. Jadi ada banyak caranya. Mau tahu nggak caranya? Iya, boleh, Mbak. Oke. Untuk apa yang pertama, biasanya itu orang-orang perokok itu orang merokok itu karena melampiaskan sesuatu. Apakah Mas Rizky juga begitu? Misalnya ada masalah atau apa, larinya ke rokok. Bener banget, Diem Mbak. dulu, di rumah sambil ngerokok habis banyak Bener. gitu. Bener, Mbak. Nah, itu bisa diantisipasi Mas Stres. dengan cara yang lain. Itu kan berarti Mas Rizky ada masalah terus mungkin stres gitu ya. Itu bisa dikelola stresnya Mas, ada banyak cara. Contohnya yaitu bisa mendengarkan musik yang disukai bisa. Kalau mungkin kecapean yang menyebabkan stres bisa pijet, bisa yoga. Terus juga Mas Rizky harus menghindari situasi yang bikin stres. Jadi bisa dialihkan, misalnya jalan-jalan sama temen di kota, nyari angin, nyari makan. Itu yang senang-senang aja. Yang kedua, Mas Rizky harus menghindari pemicunya merokok. Misalnya nih, kalau ada rokok di rumah, pasti kan kayak pengen banget. Iya, pengen, Mbak. Gitu lah, berarti harus dibersihkan semua tuh hal-hal yang menyebabkan merokok. Ada juga korek, bisa teringat merokok, jauhkan. Nah terus itu kan yang dari dalam rumah nih, yang dari luar. Kalau ada teman-teman yang kumpul merokok itu sebaiknya dihindari dulu Mas. Nanti malah kepengen lagi, ditawarin lagi, rokok lagi gitu. Iya, Mbak. Terus kalau kebiasaan setelah makan merokok itu Iya. juga bisa diganti Mas. Bisa nih kalau habis habis makan terus kayak ada yang kurang, mending makan cemilan aja yang gurih-gurih atau apa, permen juga bisa contohnya tuh. Terus juga kalau biar lebih mudah juga bisa melibatkan keluarga dan teman dekat. Misalnya nih bilang kalau punya masalah merokok terus mau berhenti merokok. Selanjutnya juga bisa membersihkan rumah Mas. Misalnya rumahnya ini nanti dibersihkan, dibuka biar bau-bau asap rokok itu hilang. Terus mengganti spray kalau pernah rokok di kamar biar nanti asap-asapnya hilang. Berarti nanti Mas udah nggak mencium aroma lagi. Kalau mencium aroma rokok lagi, pengen lagi Mas. Pengen, Mbak. Gitu. Selanjutnya juga bisa nih dengan olahraga, karena olahraga itu mengurangi dan mengalihkan hasrat untuk kan tadi nikotin membuat kecanduan. Nah, nanti olahraga itu bisa mengurangi keinginan untuk mengkonsumsi nikotin. Nah, selanjutnya juga bisa dipikirkan keuntungannya kalau tidak merokok. Contohnya, kan nggak usah beli rokok nih, nanti uangnya banyak. Oh, jelas, Mbak. Ya kan? Tambah oke. Terus tubuh juga lebih sehat. Terus nanti juga nggak ada bau mulut, bau rokok lah, nggak ada gigi menguning bernoda lah gitu. Terus juga Mas kulitnya nanti lebih cerah tahu dan bersih. Terus ada cara lagi nih kalau ke tenaga kesehatan yang lain, misalnya ada terapi hipnosis itu bisa. Terus terapi akupuntur, terapi aktivitas itu juga nanti ada beberapa ahli yang bisa mengajari Mas gitu untuk berhenti merokok. Dan yang terakhir ini yang paling penting Mas, harus terus berusaha, jangan menyerah. Godaan itu pasti ada, tapi Mas pasti bisa. Ya itu, Mbak, itu yang sulit, Mbak. Bisa, pasti bisa. Sulit banget. Dicoba. Pokoknya prinsipnya ya jangan biarkan diri Mas itu hilaf untuk satu kali. Nanti kayak mikir,
nggak apa-apa sekali, nanti rokok lagi itu nggak sembuh-sembuh gitu. Kuncinya harus konsisten gitu ya Mbak. Mas. Insya Allah Mbak. Oke. Sekarang apakah ada yang ditanyakan lagi, apa ada yang mau disampaikan? Enggak Mbak, Enggak. sudah cukup. Gimana sekarang perasaannya setelah mengetahui bahaya merokok dan cara untuk mengatasinya Mas? Ya lebih tahu lagi Mbak tentang rokok, bahayanya, zat yang dikandungnya, dan caranya gimana buat berhenti merokok. Tapi ya nanti insya Allah tak usahakan Mbak, insya Iya, harus Allah. dicoba ya. Ya. Ya saya harap nanti Mas bisa mempraktekkan cara-cara yang saya sudah jelaskan ini di rumah. Kemudian nanti 2 minggu lagi saya akan berkunjung ke sini lagi untuk mengetahui bagaimana nih perkembangan Mas Rizky, apakah masih menjadi perokok berat atau sudah mengurangi sedikit demi sedikit. Begitu ya Mas. Ya. Terima kasih atas pertemuan kali ini, atas waktu dan partisipasinya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.